Jadi bahkan Yahweh itu tidak asal-asal orang sebut. Tidak. Itu sebabnya mereka mengganti dengan nama Adonai. Karena memang apa? Yahweh itu sangat kudus sekali, sangat luar biasa. Orang-orang Israel pada saat itu tidak mau menyebutkan itu karena apa? Karena itu sangat sakral sekali untuk disebutkan. Itu sebabnya mereka mengganti nama Tuhannya Yahweh itu sebagai Adonai. Dan kalau kita lihat satu pengakuan daripada Thomas ini tidak sembarangan, Bapak Ibu. Ini satu pengakuan yang di titik ini Thomas akhirnya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa ya Tuhan dan Allah, Kurios dan Theos. Kurios Theos, ya Tuhan, ya. Dia adalah pencipta, dia adalah pemilik. Kurios itu kan apa? Dia adalah, bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan pemilik, bisa diterjemahkan sang pemilik atau Tuhan yang besar. Tetapi di sini Bapak Ibu, dia melalui kitab suci, melalui firman, melalui khotbah, melalui Injil. Tetapi kita percaya kepadanya. Itu sebabnya jangan ragu-ragu kita mempercayai dia. Sekalipun banyak ajaran, banyak sekte-sekte, banyak ajaran-ajaran, kita harus ada tinggal dalam pengakuan kita. Yang pertama apa? Kita harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Orang kalau tidak memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, sulit. Rupanya Thomas, sekalipun dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus bertahun-tahun, tetapi dia tidak memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Betul kan? Tetapi di sini dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Di sini, baru di sini. Sebelum-sebelumnya bagaimana? Tidak ada, Bapak Ibu. Rupanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Saya memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus berapa tahun, 2 tahun yang lalu. Saya memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya memang mengalaminya. Saya mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah, mendengar Injil, dan kemudian Tuhan berbicara di dalam hati saya. Itu perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Kemudian saya meletakkan kehidupan saya kepada Dia. Kita semua yang ada di sini memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat Paulus, dia seorang apa? Seorang yang luar biasa. Di sana, dia ditombak di sana. Di India, dia ditombak di sana. Semua rasul-rasul kecuali si Yudas Iskariot, semua rasul-rasul itu mati martir semua, Bapak Ibu. Mati martir semua. Karena apa? Karena sangat luar biasa iman pengakuan mereka kepada Yesus. Ini tak main-main pengorbanan mereka. Mereka bukan hanya berkorban tenaga mereka, pikiran mereka, waktu mereka, tetapi mereka berkorban nyawa mereka. Mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus karena apa? Mereka menganggap bahwa mati mereka juga layak. Sebabnya Petrus ketika dia mau disalib, jangan salibkan saya seperti Tuhan Yesus, karena saya tidak layak untuk disalib seperti Tuhan Yesus. Salibkan saya itu terbalik, Bapak Ibu, disalibkan terbalik. Bahkan rasul-rasul Bapak Ibu yang lain, ini harus kita pahami. Sebabnya kita harus pahami ini ajaran, kita harus peka. Bahkan kita harus jaga generasi kita ini, supaya mereka harus tinggal mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kalau enggak, Bapak Ibu, bahaya sekali ini pengajaran ini yang masuk ini. Bahkan terus berkembang, Bapak Ibu. Kita tidak tahu pengajaran berikutnya. Pada intinya mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Tetapi kalau seseorang atau generasi kita itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, tidak akan tergoyahkan, Bapak. Tidak akan tergoyahkan. Itu sebabnya kita harus menuntun gereja kita ini, anak-anak muda, semua kita harus menolong supaya ada perjumpaan pribadi Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Percaya bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Ketika kita ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita harus percaya. Karena di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10,
Jika seorang mengaku dan percaya di dalam hati, mengaku di dalam mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan. Dan kita bisa melihat kisah bagaimana seorang perempuan Samaria ketika dia percaya kepada Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 kita tahu ya cerita tentang perempuan Samaria. Bahkan kalau kita lihat coba kita lihat di dalam ayat 21, perempuan Samaria, Yohanes pasal 4 ayat 21. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, harus ada pengakuan Bapak Ibu. Kita harus percaya, harus mengaku. Ada pengakuan. Dan kalau kita lihat siapa? Petrus, Tuhan Yesus berkata, Petrus, menurut kamu siapakah aku? Ada yang berkata bahwa engkau Elia, engkau salah satu dari seorang nabi, engkau Yeremia dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah pengakuan Bapak Ibu. Ada pengakuan. Bahkan kalau kita lihat pengakuan siapa? Pengakuan siapa? Pasukan tentara Romawi. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, dia berkata sudah selesai. Dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Dia adalah anak Allah. Ada pengakuan. Dan setiap kali ada kepercayaan, ada pengakuan. Di situ kita apa? Kita menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Allah di dalam kehidupan kita. Dan ini yang kemudian apa? Ini yang kemudian memperbaharui kehidupan kita. Ini yang dapat membawa semangat mereformasi kehidupan kita. Ini yang dapat membawa paradigma yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini yang dapat membawa perubahan hidup. Kita melihat bahwa Yesus itu adalah Allah, Tuhan yang luar biasa, yang hidup. Bukan Tuhan-Tuhanan Bapak Ibu. Ini Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa yang harus kita percaya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi sekarang Thomas berkata, ya Tuhan dan Allahku. Kurios Theos, ya. Adonai Elohim, Allah Yahweh, dia berkata. Ini pengakuan yang luar biasa. Dia tersungkur, dia tunduk di hadapan Tuhan dan dia berkata, Engkau adalah Tuhan dan Allah. Nah, kepercayaan ini yang kemudian harus ada di dalam kehidupan kita, yang tidak boleh tergoyahkan di dalam kehidupan. Pun ada ajaran-ajaran yang kemudian masuk, ajaran-ajaran yang berkembang, termasuk apa? Kristen progresif dan lain sebagainya. Hendaklah ini tidak akan menggoyahkan keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya apa? Kita harus tertanam kuat di dalam Dia. Di dalam Kolose pasal 3 berkata apa? Ketika kita percaya Yesus, marilah kita apa? Kita tertanam, kita berakar kuat di dalam. Itu sebabnya kita harus apa? Rajin belajar firman Tuhan, sifat-sifatnya. Kita harus perkenalkan sifat-sifatnya. Kita harus lihat apa? Gelar-gelarnya, sifat-sifatnya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah sekarang Bapak Ibu, sekarang kalau banyak orang yang kemudian tidak mengakui, bahkan kalau kita lihat kondisi-kondisi gereja saat ini, dosa itu dibiarkan. Yesus, Dia yang akan meluruskan jalan kita. Kalau jalan kita bengkok, tak mungkin kita berjalan bersama dengan Dia. Sekarang Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, perjumpaan Thomas dengan Yesus yang bangkit, yang hidup telah mengubah dirinya. Perjumpaan tersebut menjadikan Thomas, dia memiliki iman yang sungguh-sungguh, sekaligus dia apa? Menginformasikan pada kita semua bahwa apa? Ini melenyapkan keraguan-raguan di dalam dirinya. Bahkan bukan hanya itu, ini membangkitkan semangat dia sehingga dia dapat berkarya bagi kemuliaan, bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya dia mati martir di India, jadi tobat di sana. Dengan demikian, mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai milik kepunyaannya, sebagai orang percaya, mari kita tetap percaya kepada Dia. Mari kita tetap mengakui Dia.
Jangan kita tergoyahkan. Kita harus kuat di dalam iman kita. Kita harus berdiri kokoh, berdiri kuat bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Allah bagi diri kita. Tidak ada Allah-Allah yang lain. Hanya Dia satu-satunya. Jangan pernah diragukan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanya manusia biasa, manusia super. Jangan pernah Bapak Ibu. Kita harus mengakui bahwa Dia adalah Allah 100% manusia 100%. Allah yang luar biasa, Allah yang heran, Allah yang hebat, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sudah turun ke dalam dunia menyelamatkan kita. Dan Dia yang akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua supaya kita berada bersama-sama dengan Dia. Ini yang harus kita percaya dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, menguatkan kita untuk kita terus semangat mengiringi Tuhan sampai Dia datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.